Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya izin akan memaparkan sedikit proyek UAS Deep Learning saya yang berjudul Image Generation menggunakan model autoencoder. Nah, dataset yang saya gunakan ini menggunakan Animface dataset yang didapat dari Kaggle. Dan juga tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun model AI generatif yang mampu mengkompresi gambar dan membangunnya kembali seakurat mungkin. Tahapan pertama di sini ada data preparation. Yang pertama dilakukan dalam data preparation adalah mount drive and extract dataset. Di sini disiapkan infrastruktur data dan saya menghubungkan Google Colab dengan Drive. Kemudian mengekstrak datasetnya ke dalam bentuk zip ke penyimpanan lokal Colab agar proses pembacaan data menjadi lebih cepat. Selain ekstraksi, saya juga melakukan deep cleaning. Kode ini memverifikasi setiap file, jadi jika ada file yang korup atau bukan format image, di sini format image seperti JPG, JPEG, PNG, atau BMP, sistem akan otomatis menghapusnya untuk menjaga integritas data selama training. Kemudian yang selanjutnya di dalam data preparation adalah eksplorasi dataset. Jadi sebelum masuk ke pemodelan, saya melakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat melihat sampel wajah anim asli dari dataset. Tujuannya adalah tentu saja untuk memastikan bahwa data telah dimuat dengan benar dan memahami karakteristik visualnya juga gitu yang harus dipelajari oleh model nantinya. Kemudian tahap ketiga dalam data preparation adalah preprocessing, normalisasi, dan split data. Nah, pada tahap ini saya melakukan standarisasi. Jadi gambarnya di-resize jadi 64 kali 64 pixel. Saya juga membagi jadi 80% untuk training, 20% untuk validasi. Di sini nih 0,2 untuk validasi. Gunanya adalah untuk memantau performa model pada data yang belum pernah dilihat. Nah, terakhir saya juga melakukan normalisasi dengan membagi nilai piksel dengan 255 agar lentang nilainya menjadi 0 sampai 1. Nah, ini fungsinya adalah untuk membantu mempercepat konvergensi model. Kemudian setelah dilakukan data preparation, dilakukanlah bagian untuk model desain. Yang pertama dalam model desain adalah arsitektur model. Jadi saya menggunakan arsitektur autoencoder di sini. Saya menggunakan autoencoder dengan fungsional API. Nah, model ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah di sini ada encoder. Fungsinya tentu saja untuk mereduksi dimensi gambar menjadi ruang representasi rendah atau disebutnya latent space. Kemudian setelah encoder juga di sini ada decoder. Fungsinya adalah untuk mengkonstruksi kembali data dari latent space menjadi gambar yang utuh. Nah, di sini saya menetapkan latent dim-nya sebesar 128 sebagai titik awal atau bottleneck informasi. Kemudian di tahap yang kedua dalam model desain, di sini ada diagram, arsitektur, dan juga penjelasannya. Nah, ini adalah visualisasi arsitektur model saya. Di sini saya menggunakan MSE atau mean squared error ya di sini tuh MSE sebagai loss functionnya karena fokus kita di sini adalah meminimalkan selisih nilai piksel ya antara gambar asli dan juga hasil rekonstruksi. Nah, sedangkan optimizer yang digunakan oleh saya adalah Adam karena efisiensi komputasinya sudah terbukti baik ya di sini. Nah, di sini adalah diagramnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan training model. Setelah model desain, lanjut ke tahap ketiga yaitu training model. Dan tahap pertama dalam training model tentu saja adalah proses trainingnya itu sendiri. Jadi untuk model saya ini dilatih selama 20 epoch dengan batch size-nya adalah 64 ya. Batch size-nya sesuai yang dipaparkan sebelumnya di bagian penjelasan hyperparameter. Batch saja menggunakan 64. Kemudian jika kita perhatikan, ini setelah dilakukan epoch 20, kita perhatikan grafik loss ini ya. Terlihat kurva train loss ini yang berwarna biru. Ini menurun secara konsisten ya, juga fall loss juga sama yang warna orange. Terlihat kurvanya menurun secara konsisten. Nah, ini menunjukkan bahwa model berhasil mempelajari fitur-fitur penting dari wajah anim tanpa mengalami overfitting yang signifikan. Kemudian di tahap yang keempat adalah evaluasi dan analisis. Jadi di tahap pertama dalam evaluasi dan analisis adalah visual inspection atau perbandingan input versus output. Nah, ini masuk ke tahap evaluasi visual. Jadi di baris atas ini
adalah gambar asli dari data validasi. Dan di baris bawah ini adalah hasil generasi atau hasil rekonstruksi model. Kita dapat melihat model mampu menangkap struktur wajah, posisi mata, nih, kemudian warna rambut, dengan cukup baik meskipun masih ada sedikit efek blur yang tentu saja merupakan karakteristik umum dari autoencoder standar ya. Kemudian di tahap kelima setelah evaluasi dan analisis, untuk memenuhi kriteria tugas, saya melakukan eksperimen kedua dengan mengecilkan latent dimension jadi hanya 16. Jadi hasilnya gambar menjadi sangat kabur ya. Ini sangat membuktikan secara empiris bahwa bottleneck yang terlalu sempit, kan dikecilin jadi 16, akan menghilangkan banyak informasi detail gambar nih. Perbedaannya sangat ketara ya. Kemudian di sini juga saya melakukan eksperimen ketiga, yaitu mengubah learning rate menjadi lebih kecil, yaitu jadi 0,0001. Nah, hasil analisis setelah dilakukan perubahan learning rate ini, bahwa penurunan loss jadi lebih lambat dan landai. Namun, tentu saja kelebihannya adalah stabilitas trainingnya lebih terjaga, jadi model juga terhindar dari lonjakan loss yang drastis. Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian eksperimen yang telah dilakukan, ada 3 eksperimen yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah latent dimension 128 yang ini. Ini dibuktikan sejauh ini menjadi konfigurasi terbaik ya untuk menyeimbangkan kompresi dan kualitas visual jika dibandingkan dengan latent dimension 16 dan juga learning rate yang diturunkan. Untuk latent dimension 16 ini menyebabkan kehilangan informasi fitur yang terlalu besar sehingga blurnya jadi sangat tinggi seperti ini ya. Kemudian yang untuk learning rate, dapat diambil kesimpulan bahwa mengambil learning rate yang tepat dapat menentukan seberapa efisiensi model mencapai titik optimalnya. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan, model generatif ini berhasil menjalankan tugasnya dalam merekonstruksi fitur kompleks dari wajah anim melalui proses kompresi fitur. Demikian presentasi ujian akhir semester mata kuliah Deep Learning saya. Terima kasih atas perhatiannya.